Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzy Aulak Sakti Putra Tua dengan NIM A11 2022 14823. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal laporan akhir proyek pembelajaran mesin pada kelompok saya atau pada kelompok 7. Selanjutnya itu ketuanya yaitu dengan nama Muhammad Novel Haidar A11 2022 1138787. Selanjutnya yaitu tentang judulnya yaitu klasifikasi citra jenis barang di rumah dengan metode Navier-Bayes. Selanjutnya itu klasifikasi citra barang merupakan salah satu tantangan penting dalam pengelolaan data visual, terutama dalam konteks platform e-commerce yang memuat ribuan produk dari berbagai kategori. Ketidakaturan pengelompokan produk seringkali terjadi akibat tidak konsistennya informasi atau deskripsi yang diberikan oleh penjual. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pencarian dan rekomendasi produk kepada pengguna. Selanjutnya itu urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem klasifikasi citra otomatis guna meningkatkan akurasi pengelompokan produk berdasarkan gambar barang yang diunggah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelompokan jenis barang rumah tangga berdasarkan citra menggunakan algoritma Navier-Bayes yang dikenal dengan kemampuannya menangani data berukuran kecil hingga mendengar dengan proses komputasi yang ringan. Lalu selanjutnya itu luaran yang ditargetkan dari penelitian ini adalah pengembangan model klasifikasi citra barang yang akurat dan dapat diintegrasi ke dalam sistem manajemen produk e-commerce. Selanjutnya itu tentang klasifikasi citra barang merupakan aspek penting dalam pengelolaan data visual, terutama dalam platform e-commerce yang menawarkan berbagai produk. Dengan meningkatnya jumlah pengguna dan produk, tantangan dalam pengelompokan barang menjadi semakin kompleks. Ketidakaturan dalam pengelompokan seringkali disebabkan oleh deskripsi yang tidak konsisten dari penjual yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas pencarian dan rekomendasi produk. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem klasifikasi citra otomatis yang dapat meningkatkan akurasi pengelompokan produk berdasarkan gambar yang diunggah. Selanjutnya itu rumusan masalah bagaimana cara mengembangkan model klasifikasi citra yang efektif untuk mengelompokkan barang rumah tangga menggunakan algoritma Navier-Bayes. Pendekatan pemecahan masalah yang akan digunakan dengan mengumpulkan dataset citra barang rumah tangga, melakukan processing pada citra dan menerapkan algoritma Navier-Bayes untuk klasifikasi. Stage of the art dalam klasifikasi citra saat ini mencakup penggunaan deep learning dan metode berbasis pembelajaran mesin lainnya. Namun, banyak dari metode ini memerlukan sumber daya komputasi yang tinggi dan dataset yang besar. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan algoritma Navier-Bayes yang lebih ringan dan efisien untuk dataset kecil hingga menengah, sehingga dapat diimplementasikan dengan lebih mudah dalam sistem manajemen produk e-commerce. Selanjutnya itu perkembangan penelitian pada kelompok kami. Yang pertama, minggu pertama itu pengumpulan data dan pre-processing dataset. Minggu ketiga sampai keempat pengembangan model Navier-Bayes. Minggu kelima sampai ke-6 pengujian dan evaluasi model. Minggu ke-6 ke-7 integrasi sistem. Minggu 8 dan seterusnya pemeliharaan pembaruan sistem. Selanjutnya kita akan langsung ke hasil laporan punya kelompok saya. Yang hasil dan pembahasannya pada kelompok saya yaitu pada bab keempat ini, pada bab keempat 4.1 yaitu pengumpulan data citra yang digunakan dalam proyek ini berasal dari dataset objek strip 3K yang berisi tentang gambar ke objek rumah tangga seperti tempat tidur, kursi, dan meja. Lalu yaitu dengan memiliki folder image dan label. Label ini disimpan dalam format YOLO dengan format seperti pada gambar tersebut.
Lalu gambar kemudian diinteraksi menjadi citra objek berkelas menggunakan bounding box yang ditentukan oleh variabel. Lalu selanjutnya ke 4.2, yaitu processing data. Pada 4.2.1 atau ekstraksi objek, yaitu fungsi objek digunakan untuk mengekstrak objek dari gambar asli berdasarkan koordinat bounding box-nya. Lalu terdapat pada codingan gambar berikut ini. Setelah mengecek apakah folder output data crop sudah ada, jika ada, folder tersebut dihapus agar hasil ekstraksinya tidak tercampur dengan data lama. Setelah itu, selanjutnya yaitu fungsi proses split yang terdapat pada codingan gambar tersebut. Dilanjut mengambil seluruh image atau file yang berekstasi JPG dan juga mengambil label atau txt yang masing-masing ada di image dir, yaitu train atau image dan juga label dir. Selanjutnya itu tentang baca label dan proses setiap bounding box-nya. Selanjutnya pada membaca label ini membuka file txt label yang terdapat pada codingan gambar tersebut. Setiap baris mewakili satu objek yang akan dipotong, digunakan untuk memberi indeks i agar nama file crop tidak bentuk. Dilanjut memastikan baris label terdiri dari 5 nilai. Lalu selanjutnya yaitu versi koordinat relatif ke pixel yang terdapat pada codingan gambar tersebut, yaitu bounding box dan label YOLO adalah rasio relatifnya, sehingga dikalikan dengan lebar W dan tinggi H pada gambar yang terdapat pada tulisan berikut, yaitu X1, Y1 sudut kiri atas dan bounding box, yaitu dan selanjutnya itu X2, Y2 sudut kanan bawah. Selanjutnya itu potong gambar dan lalu simpan yang terdapat pada codingan gambar berikut ini. Setelah itu mengambil potongan atau crop gambar dari area bounding box. Fungsi max dan min digunakan untuk mencegah koordinat keluar dari batas gambar. Dilanjut simpan crop ke folder berdasarkan kelas. Contohnya yaitu sebagai berikut, yaitu dataset crop train, atau untuk kelas 0 di data training folder akan dibuat jika belum ada. Untuk kelasnya sudah ditentukan di dalam folder label menggunakan format YOLO. Untuk masing-masing kelas ada 12 kelas terdiri dari 0 sampai 11, yaitu kelas 0 yaitu bed, kelas 1 adalah sofa, kelas 2 yaitu chair, kelas 3 yaitu table, kelas keempat yaitu lamp, kelas 5 yaitu TV, kelas ke-6 yaitu laptop, kelas ke-7 yaitu wardrobe, kelas ke-8 yaitu window, kelas 9 yaitu door atau pintu, lalu kelas ke-10 yaitu portrait plan, kelas ke-11 yaitu photo frame. Lalu selanjutnya itu pada 4.2 visual data awal atau EDA. Visual jumlah citra per kelas sebelum di bracing dilakukan dengan membuat diagram yang terdapat pada gambar tersebut. Lalu yaitu balancing dataset. Agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas, proses bracing dilakukan dengan cara menyalin dan menggunakan data dari kelas yang memiliki jumlah data yang lebih sedikit agar semua kelas memiliki jumlah data yang sama. Lalu dataset hasilnya di blazing disimpan pada dataset crop, balanced atau train. Lalu pada 4.24 visual data setelah blazing. Berikut adalah EDA setelah di blazing sesuai dengan data terbanyak yang ada untuk menyamakan seluruh dengan cara overslapping. Yang terdapat terdapat gambar diagram tersebut. Lalu yaitu
lalu ke 4.3 yaitu modeling. Pada 4.3.1 yaitu ekstraksi fitur hook. Setiap gambar dikonversi ke skala abu-abu diubah menjadi 6x4 kali 64 kali 64 pixel dan diekstraksi fitur menggunakan metode histogram of oriented gradients atau HOG. Fitur HOG ini menghasilkan vektor numerik yang mempresentasikan dan bentuk dari gambar. Lalu pada 4.3.2 pelatihan model Naive Bayes. Model yang digunakan adalah Gaussian Naive Bayes yang dilatih menggunakan data training hasil Bayesian. Berikut adalah tahapan pelatihannya. Yang pertama yaitu ekstraksi fitur untuk data training dan validasi. Yang kedua yaitu pelatihan model menggunakan Gaussian NB. Ketiga yaitu evaluasi hasil klasifikasi menggunakan classification report dari scalar matrix. Dan contohnya seperti contoh output evaluasinya pada gambar berikut ini. Lalu pada 4.4 yaitu evaluation. Setelah proses pelatihan model klasifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dan fitur HOG, dilakukan evaluasi terhadap kinerja model menggunakan dataset validasi. Evaluasi ini mencakup metrik Bayesian, recall, FL score, dan akurasi untuk masing-masing kelas objek. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi keseluruhan akurasi model adalah 50%, rata-rata operationnya atau makro FVG sebesar 0,42, lalu recall sebesar 0,47 dan FL score sebesar 0,40. Lalu selanjutnya itu weight average menunjukkan precisionnya yaitu 0,57, recall 0,50 dan FL score-nya 0,52 yang mempertimbangkan jumlah data per kelas support. Lalu selanjutnya itu beberapa kelas dengan performa tingginya. Pada kelas 2, photo frame memiliki performa terbaik dengan 0,86, recall-nya 0,65, VL score-nya 0,74. Lalu kedua yaitu kelas 10 atau potted plant yang juga memiliki performa baik dengan FL score-nya 0,73. Lalu kelas 3 atau table dan kelas 4 atau lamp memiliki VL score di atas 0,50 menunjukkan model cukup baik dalam mengenali objek ini. Sebaliknya, terdapat beberapa kelas yang performanya rendah, yaitu pada kelas 0 atau bad memiliki precision-nya 0,04 dan FL score-nya 0,08, recall-nya yang cukup tinggi yaitu 0,55. Lalu selanjutnya itu pada kelas 5 TV dan kelas 8 window memiliki VL score rendah yaitu masing-masing 0,21 dan 0,29 dan precision yang juga rendah menandakan model kesulitan membedakan objek ini dari kelas lain. Lalu selanjutnya pada 4.5 yaitu deployment. Setelah membuat model yang disimpan di file PKL, sekarang saya akan mendeploy software ini menggunakan Streamlit. Berikut tampilan web Streamlit-nya yang terdapat pada gambar berikut ini. Lalu pada web Streamlit yang dideploy, kita memilih gambar untuk dimasukkan dan nanti akan ada tulisan barang apakah itu perlu. Digaris bawahi pada software ini kita hanya memiliki 12 kelas saja. Untuk barang selain itu mungkin akan ada error ataupun salah barang. Lalu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.